Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi strategi dalam pengembangan e-bisnis. Materi yang akan dibahas berikut: latar belakang e-bisnis, yang kedua, cara pengembangan dalam strategi e-bisnis, yang ketiga, pemicu tren e-bisnis, yang keempat, tantangan dan keberhasilan dalam e-bisnis. Latar belakang e-bisnis. Yang pertama, pengertian e-bisnis. Menurut CEO IBM, Lou Gardner, e-bisnis mencakup semua kegiatan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pertukaran barang atau jasa melalui internet, termasuk lingkup bisnis internal, sistem pendidikan, dan pengembangan produk, serta pengembangan usaha. Tujuan e-bisnis: keuntungan bagi perusahaan dalam memasarkan produk secara efektif dan efisien. Dengan mengintegrasikan pengolahan data SDM, keuntungan e-bisnis sarana sebagai komunikasi informasi publik. Manfaat e-bisnis. Manfaat e-bisnis dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi perusahaan: satu, meningkatkan pangsa pasar; yang kedua, perusahaan dapat menjangkau mitra kerja menjadi lebih luas; yang ketiga, keuangan perusahaan dapat lebih stabil dan terkendali; keempat, perusahaan dapat mengalami peningkatan dalam pelayanan konsumen; yang kelima, perusahaan dapat menjadi produktif dan fleksibel. Manfaat bagi konsumen: yang pertama, harga produk yang lebih terjangkau; yang kedua, kemudahan dalam memperoleh informasi produk secara fleksibel; yang ketiga, mempermudah transaksi; yang keempat, keamanan terjamin. Faktor pendorong e-bisnis. Yang pertama, customer expansion. Kami berharap pelanggan tidak merasa kurang puas dengan produk yang berkualitas yang kami tawarkan. Yang kedua, kompetitif imperatif. Globalisasi menciptakan persaingan yang sangat ketat dalam dunia bisnis. Yang ketiga, deregulation mempengaruhi pembentukan dunia bisnis di masa datang dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan industri. Yang keempat, teknologi. Teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi pengembangan e-bisnis, tetapi justru menjadi penggerak dari model-model bisnis baru. Jenis-jenis e-bisnis. Yang pertama, business to business merupakan sebuah transaksi yang dilakukan antar perusahaan secara online dengan menggunakan elektronik. Yang kedua, business to customer merupakan saat konsumen memasarkan produk kepada konsumen lainnya agar produk tersebut cepat terjual dengan harga terjangkau. Yang ketiga, business to business, di mana suatu perusahaan atau bisnis yang menawarkan produk atau jasa kepada konsumen secara langsung melalui transaksi elektronik dengan harga yang jauh lebih murah. Yang keempat, customer to business merupakan transaksi yang melibatkan konsumen aktif saat proses jual beli suatu produk dilakukan secara online. Yang kelima, government to business merupakan suatu pemerintah bekerja sama dengan sektor perusahaan untuk melakukan interaksi secara online seperti melakukan pajak pada perusahaan. Yang keenam, business to government, pemasaran di sektor publik untuk jenis produk bagi pemerintah dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu seperti pengadaan suatu barang agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, contohnya sembako yang akan disebarkan kepada masyarakat. Yang ketujuh, government to government, yaitu memiliki tujuan tidak hanya tentang diplomasi tetapi menyangkut hal entitas masyarakat, bisnis perindustrian, perusahaan di mana proses administrasi dilakukan oleh negara dengan pendekatan kenegaraan seperti pembahasan pengaturan pajak, ekspor impor, pembayaran, dan lain-lainnya. Cara pengembangan dalam e-bisnis dipertimbangkan dalam pembentukan strategi e-bisnis. Yang pertama,
Yang pertama, penyusunan rencana pengembangan. Dalam rencana suatu e-bisnis diperlukan perencanaan yang berstruktur untuk mengembangkan sistem yang digunakan. Yang kedua, pembangunan secara bertahap atau dinamis. Perkembangan dinamis dalam pembangunan harus diikuti dalam penerapan e-bisnis. Hal ini dianjurkan untuk menerapkan sistem e-bisnis secara bertahap dan tidak langsung menggantikan sistem lama. Salah satu cara dapat dilakukan melalui implementasi separuh sistem lama dan separuh sistem e-bisnis. Selain itu, evaluasi terus-menerus diperlukan dalam penerapan e-bisnis karena adanya perkembangan teknologi yang berjalan secara cepat. Yang ketiga, perlu menetapkan prioritas implementasi. Perlu menetapkan implementasi e-bisnis dapat berjalan bersama dengan sistem yang sudah ada. Pelaksanaan sebagai sistem yang sudah ada sebagai sistem e-bisnis. Bahkan pelaksanaan langsung. Dalam hal ini, pelaksanaan perlu memperhatikan urutan penting yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, penyiapan sumber daya. Untuk menerapkan e-bisnis secara efektif, perusahaan memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk sumber daya teknologi dan sumber daya manusia. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung kinerja sistem e-bisnis, seperti penggunaan hardware tertentu, layanan web, kerjasama dengan penyedia layanan internet, dan lainnya sebagainya. Yang kelima, pengembangan diserahkan pihak ketiga. Penerapan e-bisnis dalam pengembangan cenderung membutuhkan pihak ketiga dalam proses pengembangannya sehingga perusahaan dapat tetap fokus pada kegiatan mencapai tujuan. Strategi e-bisnis lebih menekankan pada penggunaan IT dalam proses bisnis, yaitu yang pertama, strategi kepemimpinan biaya. Dalam strategi e-bisnis, menggunakan IT sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dari proses bisnis. Yang kedua, perbedaan strategi teknologi informasi e-commerce dipakai untuk mengurangi keuntungan yang dimiliki oleh pesaing dan bisa memantau agar harga produk kita tetap bersaing dengan harga produk pesaing. Yang ketiga, strategi inovasi digunakan untuk membantu menciptakan produk dan jenis layanan-layanan baru, mengubah proses bisnis, dan juga menciptakan pasar baru. Yang keempat, strategi pertumbuhan digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis rasional dan global. Selanjutnya, yang kelima, strategi aliansi dimanfaatkan untuk memperluas dan mendukung strategi kemitraan bisnis. Yang keenam, strategi berorientasi pelanggan. Tindakan yang diambil untuk memastikan kepuasan dan kenyamanan konsumen dengan membentuk layanan pelanggan melalui situs resmi atau email. Yang ketujuh, strategi efisiensi internal. Meningkatkan kualitas, produktivitas layanan informasi karyawan, dan penggunaan software atau aplikasi yang membantu. Yang ketiga, memicu tren e-bisnis. Kategori e-bisnis yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kategori e-bisnis pelanggan, yaitu pelayanan yang cepat, faster service, merupakan suatu pelayanan diterima kepada pelanggan agar kebutuhan atau keinginan pelanggan terpenuhi. Kedua, swalayan self-service merupakan sebuah tempat di mana tempat tersebut yang melayani pelanggan dengan barang yang diinginkan oleh pelanggan atau jasa yang diberikan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, beragam pilihan, more product choice, yang dimana telah menyediakan kepada pelanggan berbagai macam pilihan supaya pelanggan kembali lagi dengan harapan mendapat keuntungan dari produk yang dijual.
Yang keempat, solusi terintegrasi atau integrated solution. Pelanggan akan cepat menemukan solusi apa yang pelanggan cari, kemudian akan adanya penilaian yang baik dari pelanggan. Bagian kedua yaitu kategori trend a business a service. Penjualan dan pelayanan integrated sales and service. Menjual produk dengan tren yang sedang berkembang, lalu memberikan pelayanan ramah agar menjadi tempat ternyaman saat melakukan transaksi. Kedua, dukungan yang tanpa celah. Seamless support. Dukungan dari tim kerjasama membantu menjual produk agar produk cepat terjual. Ketiga, jasa pengantaran yang nyaman dan persyaratan yang fleksibel. Flexible fulfillment and convenient service and delivery. Menyediakan pengantaran atau cash on delivery kepada pelanggan atau pembayaran yang fleksibel agar pelanggan merasa puas membeli produk yang dijual dengan berbagai macam kemudahan saat melakukan transaksi. Keempat, meningkatkan keterbukaan proses bisnis atau increase process visibility. Melakukan transaksi yang fleksibel akan meningkatkan proses bisnis dengan jangkauan luas, kemudian pelanggan mengetahui produk dengan cepat. Keempat, adanya tantangan dan keberhasilan dalam sebuah bisnis. Tantangan 1. Persaingan global. Kedua, biaya pengembangan produk. 3. Kepatuhan terhadap peraturan. 4. Kurangnya kreativitas pada keterampilan. 5. Peluang bisnis baru. Keberhasilannya, yang pertama, bisnis dan strategi organisasi. Kedua, pembeli dan inbound logistik. Ketiga, operasi internal. Kegiatan yang termasuk ke dalam manajemen risiko. Yang pertama, adanya identifikasi risiko untuk menentukan dan mendokumentasikan risiko. Kedua, kuantifikasi risiko untuk mengevaluasi, menilai, dan bagaimana mengatasi risiko. Ketiga, risiko respon dalam mengidentifikasi sebuah pendekatan untuk mengatasi ancaman atau risiko dengan strategi yang mungkin bisa dilakukan termasuk penghindaran, pengulangan, pemindahan, atau retensi. 4. Pengendalian risiko untuk memantau risiko dan menanggapi setiap perubahan selama umur risiko. Kami akhiri presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam melakukan presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.